yang dievaluasi. Saya bilang, Kak, gini-gini nih tiap hari Kak. Benar, tiap pagi kita phone call untuk melaporkan, katanya kan kita closing apa enggak, itu tiap hari teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah bisa bikin daftar nama buat di prospek besok pagi, kemudian diafirmasi malam ini, insya Allah dari hukum Pareto di dunia ini nggak mungkin 10 orang kita prospek 10-10-nya nolak. Kalau 10-10-nya nolak pasti ada something wrong di dalam diri kita. Apakah mungkin kitanya belum percaya diri, kita belum menguasai materi, ataupun orang yang nggak seneng sama personality-nya kita, personal branding-nya kita masih kurang bagus. Nah itu yang akan menjadi PR agar membuat si daftar-daftar nama itu lebih tertarik sama kita. Gitu. Oke, jadi punya buku ya, jadi punya buku kosong, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan anaknya aja dibeliin buku, bapak-bapak dan ibu-ibu mulai saat ini juga harus punya buku ya, dicatat lagi. Teman-temannya tuh diingat-ingat lagi, teman SMA, teman kuliah, teman SD, diingat-ingat lagi. Ya, nggak usah mikir kata orang ini pasti nyari-nyari orang, semua bisnis nyari-nyari orang, nggak ada bisnis nyari kutu, ya, nggak ada bisnis itu nggak nyari orang. Saya bilang semua bisnis itu nyari orang, cuma beda-beda aja namanya. Oke, next mas. Mengundang. Nah, mengundang ini adalah langkah untuk membuka pintu kesempatan. Cara kita mengundang harus sederhana, antusias, dan mengundang rasa penasaran agar calon mitra mau hadir. Mengundang mah nggak usah yang detail-detail amat, gitu. Mengundang itu yang simple-simple aja. Aku lagi jalanin bisnis nih, misalnya. Sepertinya bisnis ini bagus untuk kita jalankan bersama. Nanti aku bagi ya link Zoom-nya, kamu ikut aja dulu. Siapa tahu bisa jadi rezeki nih buat kamu. Kalau kita tahu misalnya hotspotnya dia apa, contohnya nih dia pengen pakai iPhone boba nih 17 Pro Max yang baru keluar. Ya siapa tahu aja bisnis iseng-isengnya nanti bisa beli 17 Pro Max, siapa tahu aja bisa naik umroh, siapa tahu aja bisa ini gitu. Jadi simpel-simpel aja. Kalaupun teman-teman kan ada leader ya di daerah masing-masing, kemudian kan mengundang ini ada online ada offline ya. Kalau online kita setiap setiap minggu itu pasti mengadakan acara BPP Zoom. Jadi teman-teman ngundangnya bisa via Zoom. Kalau untuk teman-teman ngajak yang di luar kota atau luar daerah ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman ada nih kebetulan leadernya mengadakan home sharing gitu ya, nah itu sangat lebih mudah lagi gitu untuk ngajaknya gitu. Cuman ada tips buat saya, mungkin di sini kan udah sering nih ngundang ya. Tips buat saya pada saat home sharing itu yang banyak yang menurut saya kenapa home sharing itu tidak bisa dilakukan dengan diduplikasi yang dengan cepat adalah mohon maaf sekali ya, saya tahu orang Indonesia itu sangat suka sedekah. Saya tahu orang Indonesia itu sangat suka kasih makan orang lain, termasuk Bos Daud. Ya, saya tuh kalau misalnya ke Jakarta nggak pernah pulang dalam perut kosong, pasti kenyang pol gitu kalau sama Bos Daud. Dan itu yang dilakukan pada saat home sharing sama mereka. Ya, sama tim-tim saya. Kalau home sharing itu dia siapin makanan yang berat. Mengundang itu harus makanan yang berat. Ya, kalau perlu 4 sehat 5 sempurna tuh ada di situ, ya kan? Ini tidak bagus untuk diduplikasi, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengundang orang dengan cara yang seperti itu, oke, orang itu akan join. Tapi orang itu pasti akan berpikir, kalau saya ke depannya ingin mengundang orang, saya juga harus seperti ini. Nah, ini yang nggak bagus. Kenapa? Karena tidak semua orang kantongnya sama dengan kantongnya kita. Ya, jadi kita kan jualan produk kesehatan nih, ya, promosi produk kesehatan nih. Alangkah baiknya kita yang simpel-simpel aja, nggak usah siapin makanan berat. Kita bikin rujak-rujakan dari buah-buahan dan sayur-sayuran.